Dan nyanyi dia tidak duit Petani. Sekarang dari batu nggak pasir, cuma pasir. Pelayanan Karina selama masa tanggap darurat dan pemulihan ini mendapatkan dukungan dari banyak pihak, dari umat maupun masyarakat luas. Nah, para donatur baik pribadi maupun dari lembaga ini ingin menyalurkan bantuan dan mendapat kepastian bantuannya sampai kepada penyintas melalui Karina. Oleh sebab itu, penting bagi Karina untuk memastikan bahwa bantuan tersebut sampai ke tangan penyintas. Relawan Karina diharuskan melakukan kajian dan analisa yang mendalam sebelum mendistribusikan bantuan. Demikian juga pasca distribusi, Karina melakukan monitoring dan evaluasi terhadap semua bantuan sehingga bantuan-bantuan itu dapat dipertanggungjawabkan dan akuntabel kepada donor. Karina sudah melakukan monitoring ke 4 tempat penerima bantuan, yaitu Pait, Ramban, Pare, dan Panansari. Berdasarkan monitoring yang dilakukan oleh Karina, penyaluran bantuan yang berupa logistik, bantuan atap, dan bantuan sarana air bersih itu sudah dilakukan dan distribusikan dengan sangat baik. Pak RT. Jadi salah satu Karina yang namung pakai monitor, barang itu sampai tetapi bareng. Kau udah tani pun boleh. Nggih. Mana ini pun di sini. Kejemian. Ingkang ten putih, ten katane itu namanya. Ibu ya teman nomor boten disukani. Ya alhamdulillah Mas. Ditambah apa Bu rencananya? Niku Mas. Jadinya udah. Ya alhamdulillah. Ya wong namanya dibantu bencana susah dibantu ya senang ya. Kalau bahannya gimana Pak? Baik atau gimana kurang? Baik. Baik. Sama dengan di toko itu sudah. Ya sudah baik lah. Kalau dari barang yang diberikan itu masih ada sisa atau bagaimana Pak mungkin Pak? Sudah tidak ada. Sudah terpasang semua? Iya, pasang semua. Karena dulunya ya banyak yang pudul ya sudah. Iya. Saya pakai yang pudul itu. Iya. Ada yang yang baru kok. Salah sini kalau saya pikir sini tidak salah untuk timnya. Yang salah itu dari apa yang mengatur di sini. Tidak bisa Pak, kami pasti akan salahkan dia. Tidak bisa. Ya. Begini aja, nanti kami akan tetap akan data ngecek sesuai dengan yang data yang kita punya. data yang Iya, iya. punya aja. Iya. Gitu. Ya tapi nanti kalau omong-omong lagi biar tidak menyalahkan sini karena yang salah termasuk Tidak bisa Pak. Oh. Itu udah saklek mati. Iya. Iya. SOP-nya Sudah aturannya begitu Pak. Nggih, nggih, monggo. Ya mungkin kalau Ya. lain kali itu dibicarakan dahulu. Ya, Karena tapi kalau waktu ini itu kami- kan kesepakatan hanya sekelompok RT sama yang dapat tadi. Yang dapat tadi kalau sampean kan sudah dapat dari TNI, dari provinsi. Nah, ini sampean tetap tanda tangan, tapi ini saya kasihkan ke yang lain. Oh, nggih, Pak. Nah, kan saya laksanakan itu. Kalau ada yang satu orang memang ini nggak ada yang rusak, nggak ada, memang data ada. Terus waktu itu saya kasih tahu, terus saya berikan 5, pertama 5, nggak mau sampai saya suruh habis 10, nggak mau. Akhirnya saya tempatkan di sana, di Balai Duku. Untuk satu Pak Siono ini. Untuk yang lain itu sudah
sudah setuju gitu. Sudah setuju. Kalau ngecek ini berarti yang 33 orang ini harus dicek karena barangnya di 33 orang tadi. Kami hanya mengecek yang data awal. Oke, sesuai Pak. data aja, Oke. Pak. Oke, monggo nggih. Nggih. Oke, termasuk kalau saya memang membela mas-masnya, duduk perkaranya salahnya di antara kami seselok kurung ini yang sudah sepakat menyepakati itu. Kalau dari Surabaya menyalahkan masnya, saya membela. Itu kesalahan kita yang ada di bawah untuk menyampaikan itu. Ya, nggak apa-apa, Pak. Oke. Kami, Kak. Dari hasil monitoring, ada beberapa kesalahpahaman warga terhadap bantuan yang diberikan. Misalnya, 1, menggunakan nama warga lain untuk mendapatkan bantuan. 2, ada beberapa aparat desa yang mengambil inisiatif untuk membagikan jatah dari warga yang sudah mendapat kepada yang masih belum terdaftar, sehingga terjadi kesalahpahaman antara mereka. Kedepannya baik bila mana ada sosialisasi kepada mereka, aparat desa setempat. Yang ketiga, ada juga posko yang masih belum menjalankan manajemen posko dengan baik. Di kemudian hari, lebih baik bila ada pembekalan lagi bagi mereka. Saya sama sekali tidak punya pengetahuan manajemen posko. Saya tidak punya pengetahuan manajemen logistik. Kemudian itu yang punya pengetahuan itulah teman-teman dari Karina. Sayangnya di sini koordinasi tidak berjalan dengan baik. Maka ada kesan kami yang bersusah payah mendatangkan barang-barang dengan bernegosiasi, dengan mengatur perjalanan mereka, bahkan sampai barang itu sampai di tempat, kemudian pemanfaatannya kami tidak tahu. Jadi mau dilempar kemana, untuk apa, itu kami tidak tahu. Itu saya kira kesulitan salah satunya itu, karena jadi semuanya sambil belajar, sambil berpikir, sambil terus berpikir bagaimana sih. Kalau di Pare waktu itu mungkin 1 hari setelah erupsi keadaannya semua masih kelihatannya masih belum tertata. Soalnya kalau bagian logistik banyak yang respon pengen barang apa langsung, pendataannya masih belum maksimal. Terus permintaannya masih banyak yang menumpuk-numpuk. Kalau saya pindah ke posko Belingi itu semuanya sudah tertata dan kami tidak membedakan baik mana antara Pare dan Belingi, tapi kita tujuannya itu untuk membantu supaya pelaporan administrasinya itu mudah untuk pertanggungjawabannya nanti. Kalau menurut saya kita harus mau mendengar saran-saran yang baik. Jadi kita jangan menutup diri dengan saran-saran yang misalnya itu untuk perbaikan administrasi apa-apalah. Contohnya waktu di Pare itu kan masih belum ada sistem komputerisasi, jadi di sana masih manual. Jadi waktu untuk disuruh lihat stok barang kita masih nyari-nyari berapa stoknya yang ada di dalam itu. Kalau di sini kemungkinan sudah mulai tertata, misalnya ambil barang berapa di situ kita bisa melihat stoknya tinggal berapa. Kalau bisa ya khususnya bagian logistik itu dibuatkan software seperti kalau di supermarket, jadi kita ngeceknya itu gampang. Masukan dan saran saya untuk Karina lebih cenderung pada masalah koordinasi dengan pihak paroki atau relawan yang ada di paroki. Kemarin memang sempat ada miss antara pihak relawan dengan beberapa pihak, sehingga kita nggak tahu juga ya ini teman-teman Karina tugasnya seperti apa. Tapi akhirnya setelah di situ berkomunikasi bisa lebih lancar lagi. Dan di sini intinya bahwa kita itu tidak ada yang lebih pandai atau tidak, tapi kita lebih banyak saling belajar, satu sama lain saling belajar, sehingga di antara kita ada keterikatan di mana satu sama lain antara relawan itu benar-benar bisa saling mengisi, di mana misalkan di bagian lapangan ketika teman-teman
logistik sedang membutuhkan bantuan dan teman-teman di lapangan bagian asesmen itu ada di lokasi di posko, mereka pun siap untuk membantu teman-teman yang bagian logistik, sehingga apapun yang terjadi di posko, sedikit atau banyak orang, kita bisa saling bekerja sama satu sama yang lainnya. Untuk Karina supaya lebih mendekatkan diri sama masyarakat, terutama di sini, terutama untuk saran-saran saya ya, supaya misalnya ada teman-teman yang mau membantu, misalnya pengalaman atau itu lebih penting. Itu lebih penting pengalaman, misalnya cara evakuasi atau cara lain-lain lah. Kalau namanya masyarakat, Mas, itu dikasih 1 minta 2, kasih 2 minta 3. Kalau menurut analisa saya ya cukup untuk bantuan seperti kayak bahan makan, saya kira cukup. Masalahnya apa juga dari pihak-pihak lain juga menerima. Secara keseluruhan, bantuan yang diberikan oleh Karina kepada warga itu sudah tepat sasaran dan warga juga mendapatkan manfaat daripada bantuan tersebut. Warga juga menyambut dengan sangat baik bantuan yang telah diberikan oleh Karina. Keterlibatan Karina dan lancarnya proses pelayanan kebencanaan ini tidak bisa lepas dari dukungan banyak pihak, antara lain tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat itu antara lain juga perangkat dusun, perangkat desa, ormas, dan pemerintah, dalam hal ini BPBD. Mereka semuanya memberikan dukungan. Saya menyampaikan banyak terima kasih kepada teman-teman, terutama satu relawan-relawan tenaga yang sudah banyak membantu di tempat saya. Saya hanya bisa mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam pelaksanaan atau membantu di tempat saya kurang mengenakan atau kurang pelayanan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya terima kasih yang kedua kepada Karina khususnya yang sudah banyak membantu material maupun mengkoordinasi tenaga-tenaga relawan. Saya sebagai wakil dari warga Asmorbangun khususnya, saya merasa sangat-sangat terbantu dengan adanya Karina ini. Ya mudah-mudahan ke depannya kami mengharapkan bergabung dalam sektor apapun yang kedepannya bisa membantu masyarakat di Asmorbangun khususnya. Saya sangat terbantu oleh teman-teman dari berbagai tempat, berbagai kalangan, baik dari paroki, luar paroki, luar kota, dan teman-teman semua itu mereka membantu ini sesuatu yang saya sangat apresiasi baik. Mereka pun juga peduli terhadap saudara-saudara kita yang dalam musibah ini. Mereka banyak yang tak berdaya, banyak pula teman-teman dengan relawan dari paroki-paroki, gereja-gereja, dari berbagai kota, ya, baik itu menyumbang uang ataupun menyumbang logistik, dan bahkan juga mereka yang datang menjadi relawan, itu semua sangat saya apresiasi banget. Terima kasih banyak atas kesediaan para donatur, penyumbang, relawan yang berhati baik, dan juga kami masih berharap kami bisa meningkatkan mutu kerja kami dan juga belajar dari para relawan tadi, belajar dari teman-teman, belajar dari berbagai pihak, bagaimanakah membuat sesuatu yang bermanfaat bagi saudara-saudara kita, terlebih yang terkena bencana ini. Bekal dukungan inilah yang membuat para relawan mudah dalam melakukan tugasnya. Karina memberikan apresiasi kepada mereka semua yang terlibat membantu Karina dan berharap semua elemen yang terlibat dapat tetap bekerja sama dan menjalin komunikasi sehingga jaringan kerjasama
dengan semua elemen itu semakin kuat dalam menghadapi bencana di masa yang akan datang. Show me how to be whole again. 'Cause I'm only a crack in this castle of glass. Hardly anything there for you to see. For you to see. Castle of glass, hardly anything else I need to be.